Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Rinal Ardian dari Universitas Muhammadiyah Senjai, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang critical review yang saya buat dengan topik teori struktural konflik. Konflik merupakan realitas sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Analisis tentang konflik ini sejalan dengan masa awal perkembangan sosiologi. Teori konflik awal atau klasik yang diawali oleh Marx memiliki asumsi yang sederhana tentang masyarakat. Menurutnya, konflik merupakan determinasi oleh faktor ekonomi, khususnya pertentangan antar kaum proletar dan kaum borjuis. Ide Marx kemudian dikembangkan juga oleh George Sorel. Sorel menganggap konflik sebagai fenomena positif. Dia berpendapat bahwa konflik antar kelas akan mengakibatkan berkurangnya kesatuan sosial di kalangan kelas itu. Max Glucksmann, seorang antropologi Inggris, telah menekankan betapa pentingnya konflik dalam masyarakat primitif. Berdasarkan penelitiannya di Afrika, dia membuat kesimpulan bahwa konflik dalam hubungan tertentu dapat mewujudkan kembali kesatuan sosial. Dalam penjelasan tersebut, tampak bahwa teori konflik telah mengalami revolusi dari yang bersifat destruktif ke yang lebih bersifat konstruktif. Dengan demikian, semakin modern teori konflik, semakin ia bersifat membangun. Dahrendorf memandang bahwa tidak akan pernah ada masyarakat tanpa kehadiran konflik dan konsensus. Jadi tidak akan ada konflik tanpa kehadiran konsensus sebelumnya. Sebaliknya, konflik dapat menghasilkan konsensus dan integrasi. Fakta tentang kehidupan sosial ini menggiring Dahrendorf kepada tesis utamanya bahwa pendistribusian wewenang merupakan faktor penentu dari konflik-konflik sosial yang sistematis. Dalam pembangunan tesisnya, Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian guna membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam menganalisis masyarakat industri modern. Tesis Dahrendorf ini merupakan kritis sekaligus penyempurna terhadap pemikiran Marx yang cenderung hanya menekankan aspek ekonomi sebagai faktor dominan. Menurut Marx, konflik terjadi karena ada ketimpangan pemilikan materi oleh masyarakat yang disebabkan oleh adanya eksploitasi berlebihan dari kelompok pemilik modal atau kapitalis terhadap kelompok yang tidak memiliki modal atau lumpen proletar, sehingga kesenjangan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki semakin lebar. Faktor materi inilah menurut Marx yang menjadi sumber dan penyebab kecemburuan sosial. Adapun macam-macam konflik yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik ini berdasarkan status pihak-pihak yang terlibat, sejajar atau bertingkat. Konflik horizontal bisa antar etnis, antar agama, antar aliran, dan sebagainya. Sedangkan konflik vertikal antar buruh dan majikan, pemberontakan atau gerakan separatis, makar terhadap kekuasaan negara. Konflik laten. Konflik ini bersifat bersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Konflik terbuka. Konflik ini sangat berakar dan sangat nyata. Konflik adapun definisi konflik secara umum yaitu konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik sering terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Menurut Dahrendorf menyimpulkan bahwa
Konflik timbul karena ketidakseimbangan antar hubungan-hubungan masyarakat, seperti kesenjangan status sosial. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat atau berkelompok yang memiliki dampak positif dan negatif. Mungkin sekian penjelasan tentang critical review yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.